Wak, aman Wak, aman lah ya Wak. Jangan tak aman Wak. Kalau tak aman, kita aman-amankan Wak, biar amannya aman Wak. Hari ini kita bukan sekedar jalan-jalan biasa Wak, tapi kita akan berbagi cerita tentang sang tokoh besar, yaitu Daeng Celak. Kalau zaman dulu ada orang kuat kerajaan, dan orang itu bernama Daeng Celak. Daeng Celak ini Wak, levelnya bukan menteri biasa, tapi menteri besar, campur panglima perang, campur strategis politik, dan yang pasti punya pengaruh besar dalam kerajaan Melayu, Johor, Riau, Lingga. Daeng Celak Wak hidup pada abad ke-18, sekitar awal hingga pertengahan 1700-an. Beliau aktif dalam pemerintahan Kesultanan Johor Riau Lingga dan menjabat yang di Pertuan Muda Riau II sekitar 1728 sampai 1745. Jadi Wak, Daeng Celak ini tokoh penting zaman kerajaan Melayu Bugis pada era abad ke-18. Masa politik dan kekuasaan Johor Riau tengah berkembang besar. Jadi Daeng Celak ini Wak, bukan kaleng-kaleng. Daeng Celak berasal dari keturunan bangsawan Bugis dari Sulawesi Wak. Beliau bersama saudara-saudaranya datang ke dunia Melayu ketika kerajaan Johor Riau tengah bergejolak. Masa itu politik kerajaan boleh dikatakan lebih panas dari grup WhatsApp keluarga pas nak bagi warisan Wak. Lalu Bugis datang, bukan sekedar numpang lalu, tapi membantu Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah untuk merebut kembali kekuasaan Johor Riau pada awal abad ke-18. Jadi Wak, nama Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah sekarang dijadikan sebagai nama museum di Tanjung Pinang. Nah, sebagai balasan, keluarga Bugis diberi posisi penting dalam pemerintahan Melayu Wak. Abangnya Daeng Marewah yang jadi di Pertuan Muda pertama. Lepas itu Daeng Celak meneruskan perjuangan sebagai yang di Pertuan Muda Riau II sekitar 1728 sampai 1745 Wak. Daeng Celak punya peran yang besar Wak, menguatkan pertahanan kerajaan, menjaga stabilitas politik, dan mempersatukan kekuatan Bugis dan Melayu. Pendek kata ya Wak, kalau kerajaan rumah besar, Daeng Celak ini tiang serinya Wak. Jabatan ini Wak, kalau sekarang kira-kira macam wakil pemerintah paling berkuasa setelah Sultan Wak. Lalu muncul pertanyaan, Daeng Celak ini Melayu atau Bugis? Jawabannya Bugis Wak. Tapi perjuangannya sangat besar membangun kerajaan Melayu. Jadi hubungan Bugis dan Melayu zaman itu bukan soal asing atau tidak, tapi soal persepakatan mereka Wak. Bugis jadi tulang belakang kekuatan militer, Melayu tetap menjadi payung kesultanan. Ibarat motor Wak, Melayu tuh bodi, Bugis tuh mesinnya, baru boleh jalan. Atau ibarat kopi susu Hawaii dengan roti canai Wak, asing-asing boleh, tapi bersatu baru mantap Wak. Dari sinilah
lahir perpaduan Melayu Bugis dan akhirnya membentuk kekuatan besar di wilayah Johor, Riau, Lingga sampai Pahang. Jadi makam Daeng Celak ini berada di kawasan bersejarah Kota Piring, Tanjung Pinang. Dulu tempat ini bukan semak-semak macam orang tengok sekarang. Kota Piring pernah jadi pusat penting pemerintahan Melayu lama. Boleh dikata kalau sekarang pusat kota, dulu disinilah jantung kekuasaannya. Jadi keberadaan makam Daeng Celak di sini bukan kebetulan, tapi lambang bahwa beliau memang tokoh besar kerajaan pada zaman itu. Lepas era Daeng Celak, pengaruh keturunan Bugis makin kuat. Anaknya Raja Haji Fisabilillah jadi pahlawan besar Melayu. Dan akhirnya Pulau Penyengat berkembang jadi pusat pemerintahan, budaya, agama, dan intelektual Kesultanan Riau Lingga. Jadi kalau Kota Piring ibarat tapak awal kekuatan, Penyengat jadi simbol kematangan peradaban Melayu Bugis. Singkat cerita, sejarah ini sambung menyambung, bukan berdiri sendiri. Raja Haji bukan sekedar bangsawan, dia pejuang besar. Sampai digelar Fisabilillah yang artinya berjuang di jalan Allah. Beliau gugur pada tahun 1784 dalam peperangan melawan Belanda di Malaka. Singkat cerita, kalau Daeng Celak membangun pondasi, Raja Haji memperjuangkannya habis-habisan. Selepas era perjuangan itu, Pulau Penyengat berkembang menjadi pusat pemerintahan, agama, sastra, budaya Melayu. Disinilah lahir tokoh besar seperti Raja Ali Haji. Beliau dikenal sebagai ulama, pujangga, dan pencipta karya monumental Gurindam 12. Melalui karya Gurindam 12, beliau menanamkan nilai akhlak, adab, kepemimpinan, dan ilmu. Barang siapa tiada mengenal agama, sekali-kali tiada boleh dibilang nama. Itu dalam Selain itu, Raja Ali Haji juga berperan besar dalam perkembangan bahasa Melayu yang kemudian menjadi bahasa Indonesia modern. Jadi kalau hari ini kita berbahasa Indonesia, ada jejak besar warisan Penyengat di dalamnya. Hebat orang dulu. Berperang iya, bangun kerajaan iya, nulis karya sastra pun iya. Kalau kita sekarang buka laptop nak kerja, malah scroll TikTok berjam-jam. Betul tak? Ya betul lah. Nah kalau nak paham sejarah Daeng Celak secara utuh, Sungai Carang ini jangan kita lupakan. Sungai Carang ini jadi nadi kerajaan. Dulu Sungai Carang bukan sekedar aliran air biasa. Sungai ini merupakan jalur penting transportasi perdagangan dan pertahanan dalam wilayah kerajaan Johor, Riau, dan Lingga. Melalui akses Sungai Carang inilah aktivitas kerajaan berjalan. Kapal dagang keluar masuk, hubungan antara Kota Piring, pusat pemerintahan Hulu Riau, dan Pulau Penyengat terhubung. Jadi dari Daeng Celak, Raja Haji Fisabilillah, sampai Raja Ali Haji, kita dapat lihat bahwa sejarah Kepulauan Riau bukan sekedar kisah makam, tapi ini adalah kisah politik, perjuangan, budaya, bahasa, dan peradaban. Jadi, kalau kalian datang ke sini, jangan cuma lihat makamnya, tapi pahami warisan besarnya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal sejarah tokoh-tokohnya. Dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Terima kasih sudah nonton video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat. Awak pamit Assalamualaikum.